Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, siang menjelang sore hari ini di Masjid Tebu Taqwa dengan takdir Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan izin Allah kita bisa hadir bersilaturahim dan thalabul ilmi. Insya Allah akan menjadi wasilah diluaskan rizki, dipanjangkan umur, diampuni dosa, ditutup kesalahan, diangkat derajat, dan dimudahkan menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang kuasa Allah, maka pada siang ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, yaitu takdir yang dipilih. Jadi Allah itu menyediakan dua takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Keduanya merupakan bagian dari rukun iman. Jadi ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril untuk memberitahukan tentang iman, maka di antaranya beliau menyebutkan bahwa iman itu watu mina. Kamu wajib beriman bil qadari, dengan qadar, dengan takdir, ya, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik. Kita juga dipersilahkan oleh Allah untuk memilih, mau memilih bahagia atau memilih celaka. Mau milih ngaji, milih tidur, itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Nah, takdir disebut juga qadar. Jadi ibu-ibu ngasih tahu ke grup WA, Afwan, saya tidak bisa hadir, qadarullah sakit. Ya, qadarullah berarti takdir Allah. Jadi Allah mentakdirkan saya sakit.
Ya, jadi sakit juga takdir ya. Sehat juga takdir. Mau sehat mau sakit? Mau sehat. Tapi kadangkala sakit. Ya. Makanan dijaga, minuman dijaga, tidur dijaga, istirahat dijaga, olahraga dijaga, tapi tetap aja sakit ya. Itu namanya takdir. Itu pilihan hidup. Pilihan hidup itu erat kaitannya dengan takdir. Mau surga silahkan, mau neraka juga silahkan. Ibu mau surga mau neraka? Surga. Tapi ada orang yang milih neraka, ada. Jadi jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir. Yang disalahkan itu adalah kita karena salah milih takdir. Jadi orang masuk surga itu takdir Allah. Orang masuk neraka juga takdir Allah. Ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah. Mau milih yang benar silahkan, milih yang salah juga silahkan. Tapi harus siap dengan akibatnya. Kalau milih benar berarti surga, pahala. Kalau milih salah, milih batil berarti neraka, siksa. Siksa. Nah sekarang ngaji Bu. Mau dengerin silahkan, mau ngobrol silahkan, mau tidur juga silahkan. Pilihan. Pilihan. Cuman nanti hasilnya beda ya dia. Ya, yang dengerin, yang ngobrol, yang tidur, hasilnya beda. Ya. Nah takdir juga disebut qada. Ya, qada. Ya. Makanya ada qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu takdir. Ya. Jadi takdir itu disebut juga qadar. Disebut juga qada. Nah ketiga istilah itu memiliki arti pertama ketentuan. Jadi takdir Allah, qadar Allah, qada Allah itu artinya ketentuan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu kami katanya. Qadarna telah mentakdirkan. Berarti telah menentukan bainakum di antara kalian al-mauta, kematian. Jadi kematian itu takdir Allah, kematian itu qadar Allah, kematian itu qada Allah. Artinya ketentuan. Jadi setiap manusia sudah ditentukan matinya. Ya. Cuman ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Ya. Ibu mau duluan mau belakangan? Ya. Kalau boleh milih mending belakangan. Kalau belakangan siapa yang ngubur, Bu? Siapa yang mandiin? Ya, siapa yang ngapanin? Ya. Rata-rata pengen belakangan ya, Bu. Ya. Tapi kita harus yakin kematian itu ketentuan Allah. Manusia tidak bisa lari dari ketentuan Allah. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Manusia tidak bisa sembunyi dari kematian. Lari ke hutan mati enggak, Bu? Mati. Ya. Lari ke gunung mati. Ya. Emang malaikat nggak bisa naik gunung, Bu? Ngumpat di tempat yang benar-benar tertutup. Malaikat bisa masuk. Karena malaikat itu sangat lembut sekali. Ya. Pakai masker aja virus bisa masuk ya. Apalagi malaikat. Malaikat tuh lembut banget. Ya. Jadi nahnu kata Allah, kami qadarna sudah menentukan. Bainakum di antara kalian al-mauta, kematian. Wa manahnu dan kami pula
tidak dimasbukin lemah. Jadi Allah tuh tidak lemah, Allah tuh sangat kuat. Ya. Jadi orang yang paling hebat pun, orang yang paling kuat pun, ya, bodyguardnya banyak, kalau sudah ditentukan mati, mati. Ya. Kalau kita mau menemui presiden, harus melewati pengawal, ya. Nah sekarang ada malakul maut mau mencabut nyawa presiden, nggak bisa tuh lewat pengawal. Pengawal juga nggak bisa mencegahnya. Tahu-tahu mati aja. Ya. Apalagi kita yang nggak punya pengawal, ya. Yang punya pengawal aja mati. Nabi Sulaiman matinya berdiri, Bu. Ya. Ibu mau mati duduk? Mau mati berdiri atau mau mati tiduran? Ya. Kalau sudah ditentukan mati berdiri, ya berdiri. Jadi kalau tongkatnya tidak dimakan rayap, itu jin tidak tahu rajanya mati. Begitu tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman jatuh. Baru tahu jin itu bahwa rajanya yang bernama Sulaiman sudah mati. Sudah ditentukan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tuh sangat kuat, ya. Jadi Allah mau mematikan orang itu tidak perlu langsung. Ngutus malaikat khusus yang bernama malakul maut. Ya. Ditugaskan khusus untuk menjemput kematian, ya, yang diawali dengan sakratul maut. Ya. Ada juga matinya tuh mati massal, ya. Matinya tuh mati bareng. Jadi bagi kita mau mati sendiri-sendiri, mau mati rame-rame, nggak jadi masalah. Mau mati duluan, mau mati belakangan, nggak jadi masalah. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati bersama orang-orang yang baik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sebelum mati dosa sudah diampuni. Sebelum mati kesalahan sudah ditutup. Kemudian ketika dimatikan, walaupun matinya mati massal, matinya bersama orang-orang yang baik. Yang kita inginkan. Rabbana afrigh 'anna sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Karena hidup itu berat, Bu. Banyak tantangannya. Ya. Tapi kemudian watawafana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati husnul khatimah itu ada 17 cara. Ya, ada 17 keadaan, 17 sifat di mana orang itu matinya husnul khatimah. Salah satunya adalah sebelum menghembuskan nafas terakhir dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Nah, kenapa Allah dikatakan tidak lemah? Jadi Allah berkata, wa ma nahnu bimasbukin. Kami itu tidak lemah untuk mematikan manusia, untuk menentukan kematian manusia. Di antaranya ala anubaddila, ya, amsalakum, ya, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Jadi kami mampu mengganti orang seperti kalian dengan orang yang sama dengan kalian. Jadi banyak, Bu, kaum-kaum yang dulu yang bernama manusia itu dimatikan oleh Allah karena berbuat dosa dan maksiat.
kemudian diganti dengan manusia yang baru. Ya. Kalau dulu jin dibinasakan diganti dengan manusia. Nah, kemudian ada manusia dibinasakan diganti dengan manusia lagi. Ada kaum Tsamud, kaum Ad, ya. Ada Ashabul Aika, ya. Ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu manusia yang dulu yang ukurannya sangat besar, kekuatannya sangat dahsyat. Tapi Allah enggak lemah untuk mematikan mereka. Ya. Jadi manusia dulu tinggi-tinggi, Bu, besar-besar, kuat-kuat, Bu. Dia bisa bikin kota, ya, dari gunung batu, Bu. Jadi gunung batu dijadikan kota, Bu. Ya, itu hebatnya bangsa dulu. Tidak pakai semen, tidak pakai pasir, tidak pakai hebel, tidak pakai besi. Langsung gunung itu dijadikan kota, Bu. Ya, itu kuatnya luar biasa. Ya. Jadi kita saja kalau berdiri dengan kepalanya, gedean kepalanya, Bu. Tapi Allah enggak lemah untuk menentukan kematian kepada mereka. Di antaranya untuk mengganti mereka dengan manusia yang baru. Manusia yang tidak maksiat. Ya, manusia yang tidak gemar berbuat dosa. Kemudian yang selanjutnya, ya, dan kami bangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi banyak yang digaibkan oleh Allah SWT. Pertama, kematian. Kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan bagaimana kita mati, kita nggak tahu. Ya, cuman kita berdoa mudah-mudahan mati husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Demikian pula nanti, Bu, ketika dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah dari tidur panjang di alam kubur, kita juga tidak tahu dalam keadaan apa kita waktu itu dibangkitkan. Ya, sebab nanti ada orang yang dibangkitkan, dibangunkan dari alam kubur, itu dari mulutnya keluar, ya, talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, ya, dan selanjutnya. Ya. Jadi orang-orang yang mati sedang ihram, ya, mati sedang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh misalnya. Itu dibangkitkannya itu dalam keadaan membaca talbiyah. Tapi selebihnya, ya, diam 1000 bahasa, ya, tidak mengeluarkan kalimat atau omongan sepatah kata pun. Ya. Bahkan ada yang teriak menyesal ketika dibangunkan dari alam kubur. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Itu orang kafir. Ya. Duhai celaka, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur. Tapi penyesalan yang tidak ada gunanya, Bu. Ya. Jadi jangan sampai kita mati, ya, menyesal pada saat dibangunkan oleh Allah dari alam kubur. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Supaya kita tidak menyesal di dunia, tidak menyesal di alam kubur, tidak menyesal di alam mahsyar, sampai kemudian kita tidak menyesal karena dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jaga 3 poin penting. Pertama, jaga iman, pasti aman. Yang kedua, jaga takwa, pasti selamat masuk surga. Yang ketiga, jaga Islam, supaya oleh Allah dibimbing dalam kebaikan, dibimbing dalam kebenaran, dalam menempuh perjalanan yang sangat panjang dari dunia sampai surga. Itu perjalanan yang sangat panjang dan lama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, takdir itu yang kedua, artinya ukuran. Itu takdir. Takdir, qadar atau qada. Yang pertama artinya apa? Ketentuan. Yang kedua artinya ukuran. Ya. Jadi manusia itu ada ukurannya. Ya.
umat Nabi Muhammad SAW ya, itu paling tinggi berapa Bu? 2 meter ya? Di atas 2 meter, di bawah 2 meter ya? Ya, rata-rata di bawah 2 meter ya. Ya, ibu-ibu ada yang semeter 55, ada semeter 65, semeter 90, ya, ada Bu. Ada ukurannya Bu. Ukurannya. Jadi kalau mati, maka petugas takaful datang ke rumah ibu, diukur pakai tali rapia Bu. Supaya kalau dikubur nggak mentok. Ada ukurannya ya, gitu. Kaki ada ukurannya nggak Bu? Ada ya. Kalau beli sendal, beli sepatu ya, itu nomor 39, 37, 42 Bu. Ya, diukur hidup itu Bu ya, diukur Bu ya, semuanya Bu ya. Hidungnya ada yang panjang, ada yang pesek ya. Mata ada yang belau, ada yang sipit, ada ukurannya Bu. Ya, itu takdir Allah Bu. Takdir Allah ya. Ibu rata-rata pengen mancung, pengen pesek Bu. Itu ada ukurannya Bu. Diukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki juga diukur ya. Rizki juga diukur Bu. Ya. Ada yang diluaskan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya. Ada rizkinya itu oleh Allah diukurnya itu pas-pasan. Pas beli rumah, ya, pas beli mobil, ya, pas untuk jajan, ya, pas untuk jalan-jalan. Jadi pas-pasan. Ya, gitu. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau tadi surat Al-Waqiah 60 sampai 61, bahwa takdir itu artinya ketentuan. Yang kedua surat Asy-Syura ayat 27, bahwa takdir itu ukuran. Ya. Semua yang Allah ciptakan ada ukurannya. Ya. Bajunya ada yang L, ya, ada yang double L, ada yang triple L, ada yang M, ada yang S. S berarti serem, M mejurna, L logor. Ya itu ukuran Bu, ukuran. Ya, makan juga diukur Bu. Walaupun masak, ya, 1 bakul. Ternyata nggak dimakan semua Bu. Ada ukurannya. Rata-rata makan 2 piring, 3 piring atau 1 piring. Ya. Ada yang 1 piring nggak habis Bu. Apalagi waktu sebelum nikah sepiring berdua Bu. Itu diukur Bu. Nah coba lihat Bu, firman Allah Bu, bahwa takdir, qadar, qada itu artinya ukuran. Walau dan kalau basatallahu rizqa, Allah meluaskan rizki li ibadi kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi ini. Ya. Jadi orang makin banyak duit, makin banyak pengeluaran ya. Iya. Bahkan ada orang yang makan itu Bu, saking banyaknya duit, di meja makan itu 1 menu harganya di atas 1 juta Bu. Iya. Bacem tempe 1 juta Bu. Ya. Benar 1 juta semua, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Paling murah. Ya. Kenapa? Karena di tiap menu itu ditaburi emas Bu. Ada emasnya Bu. Jadi emas itu bukan untuk dimakan, hanya sebagai ya, aksesoris saja. Ya. Sama seperti alat komunikasi sekarang. Dulu itu cuma bisa nelpon doang ya. Udah gitu bisa SMS, bisa MMS. Sekarang mah sudah bisa video dan sebagainya. Ya, tapi makin diluaskan rezeki, ternyata manusia makin melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya. Ibu rata-rata telepon sudah jarang dipakai ya. Ya. Itu rata-rata
Dipakai apa itu buah HP, Bu? Saking banyak, Bu. Bisa menggantikan TV ya. TV sudah bisa digantikan oleh HP. Ya. Belanja pakai HP ya dia. Iya. Jadi kalau ibu belanjanya masih ke kelurahan, itu masih miskin, Bu. Yang kedua, gaptek, Bu. Gaptek, Bu. Ibu-ibu tiap hari paket kan gitu ya. Sampai bosan saya dengarnya tuh paket lagi. Jadi udah benar-benar dipakai segala macam gitu ya. Jadi seandainya manusia itu dikasih rezeki yang luas, kata Allah pasti melampaui batas. Ya. Itu saya pernah, Bu, diajak makan oleh orang kaya, Bu. Tempat makannya tuh Piluluyan. Iya, di daerah Puncak, Piluluyan. Ya. Jadi ternyata ya, masaknya tuh sampai 1 jam lebih, Bu. Pegel, Bu. Ya. Perut sudah lapar tapi makanan gak masak-masak, Bu. Gak matang-matang. Ternyata begitu jadi di atas meja makan tuh penuh, Bu. Ya. Segala macam ada, Bu. Ya. Jadi ada semua menu makan di atas itu. Tapi ternyata setelah matang kemudian dimakan, nggak dimakan semua, Bu. Ya, nggak dimakan semua. Ya. Kan sayang ya, sayang. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, walakin ya, yunazzilu biqadari ma yasha. Ya. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Ya. Hujan, Bu. Kalau hujan melampaui batas, itu akan terjadi banjir. Ya. Iya. Sebenarnya sekarang itu hujan yang Allah turunkan itu sesuai ukuran. Yang Allah naikkan ke atas, disimpan di awan, kemudian diturunkan ke bumi dalam bentuk hujan, itu ukurannya sama, Bu. Jadi banyaknya sama, yang dinaikkan dengan yang diturunkan. Tapi kenapa banjir? Sebab ternyata kalau kita belajar dari kisah Nabi Nuh, ya, di mana Allah nyuruh kepada bumi untuk menelan air sebanyak apapun habis ditelan bumi. Jadi bumi itu punya kemampuan untuk menelan air. Tapi air yang sekarang itu tidak bisa ditelan bumi, Bu. Karena pori-porinya ditutup, Bu. Ya, mulut buminya ditutup, Bu. Ya, coba tuh di jalan di aspal, ke dalam sini dicor ya. Hampir semuanya biar. Jadi air mau kemana itu? Ya, nggak bisa air ke bawah. Ya. Zaman dulu katanya di Kebantenan sini walaupun rendah tapi tidak ada gang yang dicor. Nggak pernah banjir, Bu. Ya, karena pori-pori bumi ya itu tidak ditutup. Ya. Jadi air itu diserap oleh bumi ke dalam. Kalau sekarang air naik, Bu. Ya, makanya banjir. Banjir, Bu. Ya. Nah, ini 15 abad yang telah lalu. Ya, jadi bumi itu tidak hanya mengeluarkan air dalam bentuk mata air, tapi juga bisa menyerap air ketika turun hujan. Ya, sehingga tidak banjir. Makanya kami turunkan ya, dengan ukuran ya, apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah kehendaki. Kemudian innahu bi ibadihi khabirum basirun. Sesungguhnya dia Allah maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Ya. Jadi Allah tuh tidak ceroboh itu. Ya. Allah tuh tidak ceroboh ya, menentukan sesuatu dan menakar sesuatu. Ya. Jadi manusia ditentukan kematiannya, diukur rizkinya, Bu. Tapi itu dengan teliti, Bu, tidak dengan ceroboh. Dan Allah tahu, Bu, ya, siapa yang pantas dikasih rizki banyak, siapa yang pantas dikasih rizki sedikit. Ya. Bu, ada, Bu, artis, Bu, ya. Saya nonton di On The Spot, Bu. On The Spot. Dia 1 jam, Bu, belanjanya 200 juta, Bu. 200 juta. Ya.
1 jam. Ya. Ibu 1 jam habis berapa tuh belanja, Bu? Ya, itu. Jadi demikian, Bu. Ya. Itu ada artis ya, tempat tidurnya 250 juta itu tempat tidurnya, Bu. Ya. Ibu tempat tidur berapa, Bu? Iya 2 juta. Ya, nggak ada lah, mungkin sekitar ya, di bawah 5 juta ya. Ini 250 juta, Bu. Ya. Kemudian, Bu, yang ketiga, takdir itu artinya kekuasaan. Ya. Takdir, qadar, qadha itu pertama ketentuan. Yang kedua apa? Ukuran. Yang ketiga apa? Kekuasaan Allah. Ya. Bahwa manusia itu ada di bawah kekuasaan Allah. Ya. Jangankan rakyat, pejabat, penguasa, ya, dari mulai presiden Amerika, presiden Cina sampai presiden Indonesia, itu kekuasaannya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Itu orang tua dulu nyebutnya surat Tabarok, ya, Bu, ya. Allah tuh maha suci, Allah tuh maha berkah. Kenapa? Biyadi, karena di tangannya al-mulku, ada kekuasaan. Ya. Jadi kekuasaan manusia, kekuasaan jin, ya. Kekuasaan semua yang diberi kekuasaan sumbernya ada di tangan Allah. Ya. Tinggal mau diberikan atau mau diambil, ya. Ya. Jadi kekuasaan yang ada di tangan Allah tuh diberikan kepada yang Dia kehendaki, kemudian diambil dari yang Dia kehendaki. Ya. Kita nggak tahu, ya, nanti ya, Bapak Jokowi itu sampai 3 periode atau 3, tidak, Bu? Ya. Ya, tapi kalau Allah ngasih bisa sampai 3 periode. Ya, walaupun umat Islam nggak mau, rakyat Indonesia nggak mau, tapi kalau Allah mau bisa 3 periode, Bu. Ya, ya, gitu. Kenapa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Karena di tangan Allah yang namanya kekuasaan, di tangan Allah yang namanya kerajaan. Sementara kekuasaan itu bagian daripada takdir Allah, qadarullah dan qadha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada ya, ayat ya, firman Allah yang menyuruh Nabi untuk berdoa. Qul, ucapkan olehmu Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ternyata yang namanya kekuasaan, yang namanya kemuliaan, itu semuanya ada di tangan Allah. Ya. Jadi ada orang yang berkuasa dimuliakan oleh Allah, dikasih kekuasaan, dikasih kemuliaan. Tapi ada orang yang berkuasa jadi penguasa tapi dihinakan oleh Allah. Ya. Ada, Bu. Ya. Dan Allah kasih tahu ya, bahwa kekuasaan dan kemuliaan itu ya, sumbernya adalah kebaikan, dan kebaikan pun ada di tangan Allah. Ya. Biyadihil mulku, ya, biyadikal khair. Di tangannya kekuasaan dan kerajaan, di tanganmu ya Allah segala macam kebaikan. Jadi kebaikan itu banyak, di antaranya adalah kekuasaan dan kemuliaan. Jadi penguasa tapi juga dimuliakan Allah SWT. Allahumma ya Allah, Malikal mulki, Engkau adalah pemilik kekuasaan, Engkau pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Engkau akan memberikan kekuasaan itu kepada yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Engkau pun akan mencabut kekuasaan itu dari ya, siapa saja yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau akan memuliakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Engkau pun akan menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, karena di tanganmu lah kebaikan. Innaka ala kulli
syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Memberi kekuasaan Allah maha kuasa. Mencabut kekuasaan Allah maha kuasa. Memuliakan Allah maha kuasa. Menghinakan juga Allah maha kuasa. Ya. Jadi ada penguasa yang mulia, ada. Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada penguasa yang hina, siapa? Fir'aun, Raja Namrud. Nah, itu kan Bu ya? Ada Bu. Jadi Fir'aun itu dikasih kekuasaan sama siapa? Sama Allah, tapi tidak disyukuri, makanya dihinakan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud dikasih kekuasaan oleh Allah, tapi disyukuri, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ternyata dalam keluarga juga Allah ngasih kekuasaan. Ada yang dikasih kekuasaan sebagai ibu, ada ya? Ada yang dikasih kekuasaan sebagai bapak. Ada yang dikasih kekuasaan sebagai mertua. Kekuasaan tuh, Bu. Ya. Jadi dari mulai presiden sampai RT itu ya semuanya adalah anugerah Allah SWT. Yang keempat, Bu. Tadi suratnya surat Ali Imran 26, Bu. Ya. Bahwa di tangan Allah itu tidak hanya kekuasaan tapi juga kebaikan, ya. Gitu. Yang keempat itu qada, qadar dan takdir, itu artinya perintah. Perintah. Ya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Isra, ya, surat 17 ayat 23 sampai 24. Bahwa takdir, qadar dan qada itu diantaranya bermakna perintah. Ya. Jadi takdir Allah itu perintah Allah. Qada itu adalah perintah Allah. Qadar juga perintah Allah. Ya. Ya. Jadi sholat tidak sholat, mana perintah Allah, Bu? Sholat. Jadi sholat itu takdir, Bu. Sholat itu qadar. Sholat itu qada. Jadi yang tidak sholat, ya jangan mengatakan saya tidak sholat karena takdir Allah. Salah, Bu. Saya nyolong itu karena takdir Allah. Salah, Bu. Ya. Perintah Allah itu jangan nyolong. Ya. Artinya harus jujur. Ya. Ya. Nah, kalau saya sholat takdir Allah, benar nggak, Bu? Benar. Kalau saya tidak sholat takdir Allah, salah. Ya. Saya korupsi takdir Allah, salah. Ya. Karena qada itu artinya perintah, sementara korupsi itu perintah bukan? Bukan. Ya. Wa qada, dan Allah telah memerintahkan. Wa qada rabbuka, dan Rabb kamu yaitu Allah telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ya. Jadi orang yang menyembah kuburan, ya, ya, mengkeramatkan kebau bule, ya, ada ya? Di mana tuh kebau bule? Iya. Gitu. Jadi Bu? Ditunggu buang kotorannya, Bu. Udah gitu diperebutkan kotorannya. Ya. Itu dilarang. Ya. Ya. Kalau dilarang bukan takdir Allah, bukan qadarullah, bukan qada Allah. Ya. Bukan qada Allah. Ya. Karena qada, qadar dan takdir itu perintah. Wa qada, dan telah memerintahkan rabbuka, rabbu yaitu Allah, alla ta'budu illa iyyahu, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, itu namanya takdir. Itu qada, itu qadar. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Ini menjelaskan kedudukan orang tua, ya, dalam Islam. Benar-benar dimuliakan, Bu. Ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Sampai kemudian setelah Allah, ya, melarang beribadah kecuali hanya kepadanya, maka diperintahkan seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antaranya yang pertama, imma yablughanna indaka kibar au ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ya. Jadi kalau orang tua itu sudah lansia,
orang tua itu sudah tua, pertama jangan mengatakan kepada keduanya ah. Artinya jangan sampai menyakiti hati. Menyakiti hati. Kenapa? Karena kalau sudah tua serba salah, Bu. Ya, kalau kita ngomong keras, ya, dianggap apa, Bu? Dianggap membentak, ya. Kalau ngomong pelan dianggap apa, Bu? Iya, serba salah, Bu. Ya. Karena sudah mulai kurang pendengarannya, ya. Kemudian hatinya juga sudah mulai gampang tersinggung, Bu. Ya. Makanya hati-hati berkata di hadapan orang tua. Ya. Sampai mengatakan ah pun jangan, Bu. Ya, harusnya inggi gitu ya. Mohon, iya, gitu kan. Gitu. Jangan nggak boleh, Bu. Padahal itu cuma satu kata ya. Apalagi lebih dari satu kata yang menyebabkan orang tua sakit hatinya. Ya. Kemudian wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, Bu. Ya. Membentak, meninggikan suara ya, yang sangat tinggi tapi isinya bentakan. Nggak boleh membentak orang tua, apalagi sampai memukulnya. Ada nggak anak yang memukul orang tua, Bu? Ada, ya. Jadi jangankan sampai memukul, membentak saja nggak boleh. Ini ihsan, Bu. Ihsan yang pertama, jangan berkata ah. Yang kedua, jangan membentak, Bu. Ya. Jadi anak kalau membentak orang tua berarti dia tidak wabil walidaini ihsan. Kemudian yang ketiga, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, hormat, sopan santun kepada kedua orang tua. Ya. Ini yang ketiga, Bu. Itu ihsan, Bu. Yang keempat, betul yang keempat ya? Oh, yang ketiga tadi waqul lahuma qaulan karima. Hendaklah berkata kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Baru yang keempat, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan juga, ya. Itu dulu pernah itu pulang kampung, ya. Orang tua baru pulang dari sawah, kemudian dicuci kakinya. Kakinya dipakai apa? Airnya dipakai apa tuh? Nah, itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh, walaupun itu orang tua, ya. Gitu. Tidak sampai sana, maksudnya bukan begitu, ya, tapi sopan santun, lemah lembut, ya, kepada kedua orang tua. Nah, yang kelima, Bu, ya, jadi ihsan terhadap orang tua itu ada 5 cara. Cara yang pertama, jangan mengatakan ah. Cara yang kedua, jangan membentak. Cara ketiga, ngomong baik. Cara keempat, sopan santun, lemah lembut. Cara yang kelima, wakul, doakan. Doakan orang tua. Jadi mendoakan orang tua termasuk ihsan, Bu. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Apa doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Doakan supaya orang tua dapat rahmat Allah sehingga bisa masuk surga. Ya, bahagia kalau kita masuk surga, orang tua masuk surga, ketemu di sana. Insya Allah, amin. Ya. Yang kelima, yang terakhir, Bu. Qada takdir itu artinya penyelesaian. Ya, gitu. Jadi kalau tidak peduli dengan ketentuan Allah, tidak peduli dengan ukuran Allah, tidak peduli dengan kekuasaan Allah, ya, tidak peduli dengan apa yang keempat apa tadi? Ya, tidak peduli dengan perintah Allah, maka hati-hati dengan yang kelima, Bu. Itu akan diselesaikan oleh Allah. Habis kalau Allah sudah turun tangan, Bu. Ya. Contohnya siapa? Contohnya umat Nabi Nuh, Bu.